Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Widiansah dari kelas 12-9. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi. Beliau diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14 di kawasan Asia Tengah atau Arab. Perjalanan hidup sebelum ke Pulau Jawa, Sunan Gresik pernah singgah dan berdakwah di Gujarat, Malaka, dan Champa, Vietnam. Dakwah di Jawa, Sunan Gresik datang ke Jawa sekitar tahun 1404 Masehi dan menetap di daerah Leran Gresik, Jawa Timur. Beliau dikenal dengan wali pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Peran penting membuka jalan para wali Songo dalam penyebaran Islam, mendirikan pesantren pertama di Jawa. Wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Leran Mayer, Gresik, Jatim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acep Julpian Hanafi akan menjelaskan biografi Sunan Muria atau Raden Umar Said. Lahir sekitar 1450 dengan nama asli Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Dari sisi keluarga, ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Dari segi pendidikan, sejak kecil Sunan Muria sudah diajari agama Islam oleh ayahnya. Metode dakwah yang beliau jalankan, Sunan Muria memilih metode dakwah yang halus dan menggabungkan budaya lokal dan ajaran Islam. Peninggalan Sunan Muria atau Raden Umar Said diantaranya lokasi dakwah yang berada di lereng Gunung Muria di Kudus, masjid dan air suci yang berada di dekat makamnya, tanaman obat seperti pakis haji dan lain-lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fikria dari kelas 12-9. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Giri. Sunan Giri, salah satu anggota Wali Songo, lahir pada tahun 1442 di Blambangan. Nama aslinya adalah Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Ayahnya, Maulana Ishak, adalah seorang mubalik dari Asia Tengah, sementara ibunya, Dewi Sekar Dadu, adalah putra bangsawan Menak Sumbuyu dari Kerajaan Blambangan. Sunan Giri dibuang ke laut dalam peti besi oleh kakeknya karena dianggap membawa kutukan, namun ditemukan oleh awak kapal yang kemudian memberikan kepada Nyai Gede Penatih, seorang saudagar perempuan di Gresik. Ia kemudian dikenal sebagai Joko Samudra dan dibesarkan oleh Nyai Gede Pinatih. Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya dan kemudian kepada ayahnya sendiri, Maulana Ishak, di Pasai. Sunan Giri mendirikan pesantren pertama di Gresik yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Giri Kedaton, pusat penyebaran Islam di Jawa. Ia menggunakan metode dakwah yang kreatif seperti menciptakan lagu anak-anak dan permainan tradisional yang mendukung unsur-unsur Islam. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Pengaruh pesantren Giri Kedaton terus berkembang hingga akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Kaila dari kelas 12-9. Saya akan menjelaskan Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Ampel Raden Rahmat adalah salah satu dari Wali Songo. Nama aslinya Raden Rahmat atau Said Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik dan ibunya bernama Dewi Chandrawulan.
Ia tiba di Jawa pada tahun 1443 dan mendirikan pesantren Ampel Denta, pusat dakwah yang melahirkan banyak tokoh Islam seperti Sunan Giri dan Raden Fatah, serta berperan besar dalam peletakan dasar kerajaan Islam pertama di Demak. Sunan Ampel menikahkan putri-putri para bawahan Majapahit dengan para juru dakwah, membentuk jaringan kekerabatan Islam yang kuat. Masjid Sunan Ampel di Surabaya menjadi salah satu bukti sejarah penyebaran agama Islam yang didirikan oleh beliau. Dan Sunan Ampel meninggal pada tahun 1481 Masehi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwina Agustina. Saya akan menjelaskan tentang tokoh Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat memiliki nama asli yaitu Raden Qasim. Disebut sebagai Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Masyarakat juga menyebutnya sebagai Sunan Sedayu, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, dan Sunan Mayang Madu. Raden Qasim adalah putra Sunan Ampel dari istri keduanya yang bernama Dewi Chandrawati. Raden Qasim juga mempunyai 6 saudara seayah seibu. Yang pertama bernama Siti Syariat, yaitu istri dari Raden Usman Haji. Yang kedua Siti Mutmainah, ia adalah istri dari Raden Muhsin. Yang ketiga adalah Siti Sofiah, ia adalah istri dari Ahmad Raden Malaka. Dan yang keempat adalah Sunan Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Di samping itu, beliau juga mempunyai 2 saudara seayah lain ibu. Yang pertama Dewi Murtasia, istri dari Raden Fatah. Dan yang kedua adalah Dewi Murtasimah, yaitu istri dari Sunan Giri. Dan istri Sunan Derajat bernama Dewi Sofia, putri dari Sunan Gunung Jati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Septa Fitrayana dari kelompok 1 Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Said atau dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Beliau memiliki hubungan keluarga di kerajaan dan lahir pada abad ke-15. Sunan Kalijaga adalah anggota yang berperan dalam penyebaran Islam di Jawa. Sunan Kalijaga ini berhasil menyebarkan Islam dengan cara yang damai, bijak, dan menghormati budaya lokal, sehingga ajarannya diterima baik di Jawa. Makam Sunan Kalijaga terletak di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah, yang sekarang menjadi tempat ziarah peninggalan beliau masih dikenal dalam tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Amanda dari kelas 12-9, kelompok 1 Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit biografi tentang Sunan Kudus. Sunan Kudus ini dikenal dengan nama aslinya yaitu Jafar Shodiq atau Raden Undung. Beliau dijuluki sebagai Raden Amir Haji karena pernah bertindak untuk memimpin jemaah haji. Beliau lahir pada abad ke-15 di Jawa dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Yang sekarang makamnya ada di dekat Masjid Kudus. Sunan Kudus ini menyebarkan agama Islam di Panolan, Blora, Jawa Tengah. Beliau mempelajari agama-agama Islam itu dari ayahnya yang bernama Usman Haji dan ibunya yang bernama Syarifah Dewi Khadijah.
Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara kebudayaan lokal dan bahasa-bahasa lokal. Beliau juga dijuluki dengan wali al-ilmi karena beliau menguasai seperti ilmu agama dan ilmu tafsir, fikih, usul tafsir, tauhid, dan secara logika. Adapun sejarah dari Sunan Kudus ini seperti Masjid Menara Kudus, yaitu masjid yang terletak di Jawa sehingga sampai saat ini masih menjadi masjid tertua di Jawa. Masjid ini menjadi simbol penyebaran Islam pada masa Sunan Kudus. Beliau juga jadi menjadi contoh untuk orang lain seperti dengan sikap adil, religius, dan bermanfaat bagi orang lain. Cukup sekian biografi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Chandra Gunawan dari kelas 12-9. Saya akan menerangkan tentang biografi Sunan Gunung Jati. Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang wali songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon, Banten. Dalam buku sejarahnya Banten, Sen Jadi di Ningrat menyatakan kedua nama yaitu Fatahillah dan Nurullah merupakan nama satu orang. Nama aslinya adalah Nurullah. Kemudian dikenal juga dengan Syekh Ibnu Maulana Nurullah yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati, berasal dari kerajaan Portugis dan Malaka pada 1511 dan akhirnya pada Pasai pada tahun 1521 menyebabkan Nurullah tidak tinggal lama di Pasai. Beliau segera berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah kembali dari tanah suci pada tahun 1524 lalu langsung menuju Demak dan beristri adik Sultan Trenggana. Atas dukungan dari Sultan Trenggana, beliau berangkatlah ke Banten untuk mendirikan sebuah pemukiman Muslim. Kemudian dari Banten, Nurullah melebarkan pengaruhnya ke daerah Sunda Kelapa. Di sini pada tahun 1526 dia berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan